buat Angel sebagai orang Kristen yang percaya bahwa dosanya Angel sudah ditebus oleh Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib, ya benar kan? Betul. Kalau gitu yang nyalip Yesus buat Angel berjasa nggak? Ini pertanyaan yang pernah kamu tonton. Mungkin ada jawabannya. Oke, Nah, aku punya tolong jawabannya. jawab, tolong jawab. Jadi gini ya, kalau menurut aku, ini aku by logik aja, bukan by Alkitab atau manapun. Kan sebenarnya Tuhan Yesus itu dia itu pas disalibkan dia udah tahu. Tahu apa? Dia udah tahu akan disalibkan. Tapi pertanyaannya, oke. Karena dia tuh dia bergaul karib banget sama Tuhan. Kan di firman Tuhan juga bilang orang yang bergaul karib sama Tuhan, orang hidup kudus dalam hidupnya. Kudus itu dalam artian itu dari Kristen ya, itu nggak cuma berpakaian seksi, tapi dari cara pikiran dia, dari cara mulut dia nggak berkata-kata kotor. Dia benar-benar hidupnya kudus banget. Dia tuh bisa bahkan dia bisa mendengar suara Tuhan karena dia kudus, karena Allah itu kudus. Oke, sekarang kalau Angel bilang bahwa Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalib, Iya. saya setuju. Ya. Tapi Yesusnya kalau dilihat dari kata-katanya dan perbuatannya, menurut Angel Yesus sebenarnya rela nggak disalib dari perbuatannya dan perkataannya. Dia karena dia tahu tujuan hidupnya itu akan disalibkan. Oke. Iya. Tapi pertanyaan saya, Yesusnya sebenarnya kalau melihat dari perbuatan dan perkataannya, sebenarnya Yesus rela nggak kelihatannya gitu? Jadi salah. Kelihatannya aja dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible, kelihatannya nih Yesus sebenarnya rela apa nggak sih disalib? Gitu. Iya. Kelihatannya rela. Iya. Kalau Angel bilang rela, kenapa Yesus bilang begini? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu lambang penyalipan. Iya. Yesus bilang, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kelihatannya itu kalimat rela atau enggak gitu? Jikalau bisa. Dia kayak buat negosiasi sih kalimat itu. Tuh, nego, bener. Kalau bilang nego, saya setuju, bener. Artinya Yesus lagi nego sama bapaknya. Bapak, kalau bisa, gue jangan disalib dong. Setuju nggak? Kira-kira gitu kan kalimatnya kan? Iya. Sebelum Yesus ngomong begitu, Yesus di Taman Getsemani berdoa dengan apa? Saking takutnya kenapa? Sampai apa? Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Iya, Pernah oke. baca? Iya. Nah, kalau orang yang keringatnya sampai seperti titik darah, itu orangnya benar-benar udah takut. Iya. Takut yang udah tingkat tinggi Iya. gitu ya. Di psikologi juga ada, bisa mengatakan seperti itu. Jadi keringatnya udah campur dengan darah. Terus berikutnya lagi, sebelum Yesus ngumpet, ini kan ngumpet berarti kan di Taman Iya, Getsemani iya, kan? iya. Kalau memang Yesus datang ke sini tujuannya untuk disalib, untuk menebus dosa Angel, kenapa Yesus tinggal nggak datang aja ke imam-imam Yahudi, ini gua nih, tangkap gua, salib gua? Kenapa nggak begitu? Kenapa dia harus ngumpet di Taman Getsemani? Oke, sebelum ngumpet, Yesus nyuruh murid-muridnya, lu punya apa? Nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, jual jubah, beli pedang. Kira-kira buat apa pedang? Walaupun ketika di Taman Getsemani tentara Romawi datang, Ya. salah satu muridnya, ada yang bilang Petrus, ada yang Menyangkal, bilang bukan menyangkal, menggunakan pedang itu untuk memotong telinga penjaga imam, telinganya putus. Tapi sama Yesus diapain? Disembuhkan, Iya. ya kan? Tapi kalau kita pikirin, kenapa kok Yesus nyuruh muridnya jual jubah beli pedang? Kira-kira buat apa pedang? Oke, ini aku mau jawab yang soal jadi Tuhan Yesus itu kayak agak ketakutan itu yang bahas itu. Jadi gini, kan Tuhan dia itu turun ke dunia itu dia menjadi berapa persen manusia? Berapa persen menurut Angel? Aku nggak tahu di Alkitab ya berapa persen karena aku juga bukan yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Aku benar cuman kayak yang baca-baca mau aku baca aja gitu. Yang aku dengar itu, aku pernah nonton juga filmnya Son of God. Nah, jadi dia tuh turun ke dunia itu kan jadi manusia. Dia melepas kesalahannya. Bahkan dia berpuasa 40 hari 40 malam, ada di Alkitab. Dan bahkan pada saat dia puasa pun, Ya, terus? dia itu dicobain oleh iblis. Kan dia bilang kalau engkau Allah, kau buatlah roti itu menjadi Roti. batu. Dan dia bilang nyala Batu kau jadi iblis. roti. Ya. Nyala kau iblis. Manusia itu tuh nggak hidup dari roti saja, tapi melalui firman dan kebenaran hidup di dalam aku. Betul. Akhirnya iblis tuhnya. Terus habis Enggak, belum. Masih diuji Iya, lagi. diuji lagi sampai ketiga kali. Suruh ngapain? Kalau nggak salah yang kedua itu Yesus itu ada di tebing, di bawah iblis di atas tebing. Terus dia bilang, kalau engkau Tuhan, engkau itu jatuhkanlah dirimu dan panggillah malaikatmu untuk Bukan menyelamatkan. tebing, itu bait suci. Jadi atasnya ujung atas paling atas bait Iya, suci. iya, itu. Yesus ditaruh di situ suruh terjun. Iya. Kalau kamu benar anak Allah, kamu pasti akan ditolong oleh malaikat. Iya, malaikat. Terus? Terus Yesus menjawab, jangan engkau cobain Tuhan Ya. Allahmu. Ya. Dia bilang kayak gitu. Terus ujian terakhir apa? Ujian terakhir itu lupa. Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung paling tinggi. Diperlihatkan semua kerajaan Oh dunia. iya, benar-benar. Iya. Kalau iya. kamu mau menyembah aku berikan semua nih Iya, kerajaan iya. dunia. Jadi ya terakhir itu nih aku di replace lagi ya, aku ingat. Terus setelah itu Yesus jawabnya apa? Eh, Enyahlah kau iblis. aku lupa itu. Enggak ya, saya kasih tahu nih. Enyahlah kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Iya, betul-betul. Yesus kenapa nggak nyuruh nyembah dia? Ke iblis itu bilang. Kenapa nyuruhnya nyembah Tuhan Allah gitu? Karena yang tetap kita percayain itu adalah
dia itu jadi manusia itu dia untuk mengajarkan, memberi contoh. Ya intinya kita, Kalau untuk memberi contoh aja, kenapa harus Tuhan sendiri yang turun? Kenapa nggak bisa Nabi? Nabi apa fungsinya? Betul nggak? Kalau cuma memberi contoh nih, berdoanya begini, jam segini, ya kalau berdoa bicaranya begini, Bapa kami di surga dan segala macam, Nabi bisa. Kenapa harus Tuhan sendiri yang turun jadi manusia? Itu maksud saya. karena kalau menurut logika aku ya, Nabi itu kan juga manusia ya. Betul. Dan pastikan namanya manusia itu ya itulah yang aku bilang itu nggak jauh dari dosa. Nabi-nabi pun kan aku nggak tahu sih kisah Nabi Nabi. berdosa. Aku nggak tahu sih Nabi itu. Kalau di Islam Nabi dosa nggak? Maksud Kalau Nabi salah bisa nggak? Bisa. Bisa. Nabi bisa salah. Bisa. Tapi Nabi berdosa bisa nggak? Kalau Nabinya bisa berdosa, sebelum dipilih sama Tuhan, masa Tuhan nggak tahu bahwa Nabi itu akan berdosa? Ya kan? Nggak make sense gitu. Kalau Tuhan memilih Nabi yang bisa berdosa. Kalau salah bisa karena dia manusia. Tapi kalau dosa atau maksiat, nggak mungkin dong. Sebelum Tuhan milih orang ini jadi Nabi, kan Allah maha mengetahui. Pasti mengetahui dong. Dia akan tahu Nabi ini nanti akan berbuat apa aja kan tahu. Ya kan? Nah sekarang kalau di dalam Bible, Nabi Nuh bisa mabuk anggur, telanjang. Iya. Nabi Harun, Harun kan Nabi, bisa bikin patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Nabi Daud bisa berzina sama istri panglimanya sendiri, Betseba. Nabi Lot bisa menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nabi Salomo itu bisa musyrik, menyembah Allah lain dari istrinya. Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena dia diuji. Iya betul. Kira-kira nih nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi kira-kira kalau gitu. Masa nabi bikin patung untuk disembah? Tuhan mengutus nabi untuk menyembah siapa? Ngasih tahu orang untuk menyembah siapa? Harusnya menyembah Tuhan dong. Iya. Masa yang namanya Salomo nabi juga, masa sampai menyembah Tuhan yang lain? Iya. Ya itu yang nggak make sense di dalam Bible ceritanya. Ya. Oke? Tetapi saya bukan bicara bahwa di dalam Bible itu semuanya salah, enggak. Ya. Ada benarnya. Yang tadi diceritakan sama Angel sebagian besar benar. Tetapi poin saya adalah ketika Yesus diuji sama si iblis, pertanyaan saya gini, iblis itu tahu nggak Yesus itu Tuhan? Kira-kira menurut logika Angel? Kalau menurut logika aku ya, dia tahu dia itu Tuhan. Tahu. Makanya kan dia bilang kalau Tuhan dan Allah, ya dia menguji terus. Bukan Tuhan atau Allah loh. Sorry. Ya, kalau Bukan. kamu benar-benar anak Allah. Anak Allah. Nah, Oh ya, anak Allah. ya anak Allah, bukan Allah loh. Kalau kira-kira kalau iblis tahu bahwa yang diuji ini adalah Allah, penciptanya iblis sendiri, berani nggak ciptaan menguji penciptanya? Kira-kira? Nggak berani. Nggak berani. Berarti iblis tahu bahwa Yesus itu bukan penciptanya dia dong. Ya. Nah, satu ya poinnya itu. Kedua, ketika iblis nyuruh Yesus untuk menyembah dia, berarti iblis tahu Yesus itu posisinya juga sebenarnya bisa menyembah dia karena dia manusia, ya. Dan ketika iblis menyuruh Yesus untuk menyembah iblis dengan imbalan akan memberikan semua kerajaan dunia kepada Yesus, Yesus jawabnya apa? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Ya. Kenapa Yesus kalau benar Tuhan dia nggak menyuruh iblis menyembah dia? Gitu. Itu dua pertanyaan yang apa namanya? Yang istilahnya dasar gitu, mendasar Oke, gitu. oke. Ya. Nanti ketika tadi saya tanya lagi, Yesus tindakannya ya dari ayat-ayat di dalam Bible, dia menyuruh muridnya jual-jual beli pedang. Pedang pasti konotasinya adalah buat bertahan. Iya. Betul kan? Untuk berjaga-jaga bertahan. Karena setelah murid-muridnya punya 2 pedang, Yesus bilang sudah cukup, dia ngumpet di Taman Getsemani. Kalau memang benar-benar dia datang mau disalib untuk menebus dosanya Angel, buat apa dia ngumpet di Taman Getsemani? Dia pasti tinggal datang ke Imam Yahudi, ini salib gua aja. Kenapa harus drama gitu maksudnya?